Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara budaya baca pada malam Selasa kali ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar nih teman-teman semua? Halo. Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Mafahil Wandi. Saya merupakan staf Departemen PR Kisai ISEF yang kebetulan pada malam Selasa pada budaya baca ini diamanahkan menjadi moderator yang akan membantu acara kita sampai selesai. Kemudian kita lanjut ke pengenalan preview ya. Ini ada, bisa tolong ditampilkan, silakan. Ya, halo. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh saudara M. Yusuf Fahri ya. Beliau adalah ketua angkatan 2019 dan beliau juga lumayan cukup berkompeten ya. Kemudian sebentar. Ya. Saya bacakan jenjang pendidikan beliau. Beliau TK-nya di TK Al-Mujahidin. Kemudian lanjut ke SDI Lukman Al-Hakim, kemudian ke SMP Al-Kausar. Kemudian beliau MA di Darul Ukhwah dan sekarang beliau sedang menuntut ilmu di STCB. Terus kita ke catatan organisasi beliau. Tahun 2016 dan 2017 beliau sempat menjadi anggota bagian Bahasa Rayon As-Salam. Kemudian tahun 2017 beliau juga wakil ketua bagian keamanan organisasi santri Darul Ukhwah. Kemudian tahun 2018 beliau adalah anggota bagian perpustakaan organisasi santri Darul Ukhwah. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua angkatan 2019. Kemudian menuju experience beliau, ini beliau juga banyak mengikuti kepanitiaan kegiatan-kegiatan, salah satunya sebagai panitia divisi operator kegiatan acara Temaram, kemudian divisi bazar kegiatan acara Temaram, kemudian Korlap Kemah Pesantren Darul Ukhwah, dan pernah menjadi divisi dokumentasi acara Aksara. Luar biasa. Terus ada juga basic skill dari beliau. Beliau menekuni Microsoft Office, grafik desain dan fotografi. Ya, itu CV singkat pengenalan dari beliau ya. Dan pada malam hari ini tema buku yang akan kita review adalah The Richest Man in Babylon. Sedikit gambaran umum, The Richest Man in Babylon ini adalah buku yang pertama kali diterbitkan itu tahun 1962 yang ditulis oleh George S. Clason yang membagikan nasihat keuangan melalui kumpulan perumpamaan yang dibuat 4.000 tahun yang lalu di Babilonia kuno. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan review dari saudara Muhammad Yusuf Fahri. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, bismillah. Ada suaranya? Ada.
Sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Mahfad atas waktunya. Jadi mungkin Ane sedikit lagi perkenalan juga, namanya Muhammad Yusuf Fahri. Terus juga Ane juga termasuk staf di KSISF, yaitu di Departemen Skysen yang mengurusi kajian-kajian. Jadi kalau teman-teman semua yang ikut kajian-kajian di ISEF itu salah satunya Ane juga ikut juga membantu untuk kajian-kajian di ISEF. Dan juga Ane sekarang lagi bahasanya magang di Yakesma Kepri. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Yakesma, teman-teman bisa lihat di Google mungkin. Oke, suara saya jelas kan Mas ini? Jelas, Pak. Oke. Tadi terima kasih Maaf yang udah membeberkan sedikit tentang ya buku dari Richest Man in Babylon, itu betul di tahun 1662 itu pertama kali buku ini diterbitkan. Tapi sebenarnya itu kalau teman-teman tahu itu buku ini sudah ditulis sama penulisnya George S. Clason ini atau George Samuel Clason, dan buku ini baru diterbitkan setelah, jadi itu dia ini punya penerbitan buku dan setelah penerbitannya yakin bahwasannya buku ini layak diterbitkan, baru diterbitkan. Dan ternyata sungguh pada saat itu sangat banyak sekali yang membeli dan mempelajari buku-buku ini. Jadi secara singkat dari penulis itu George Samuel Clason ini lahir di 7 November 1874 dan beliau ini sempat kuliah di University of Nebraska. Dia lahir di Louisiana, di negara Missouri, di negara bagian Amerika. Jadi buku yang mempunyai 200 halaman ini sudah terjual, sudah dibaca dan beredar di dunia itu pada masanya di tahun 1900-an itu ada sekitar 2 jutaan buku. Mungkin untuk tahun-tahun sekarang ini kalau 2 juta buku itu ya masih kayak sedikit lah, tapi ya lumayan banyak lah kalau misalnya hitungannya. Cuman di tahun itu tingkat minat baca orang pun juga nggak beda jauh dengan yang sekarang ini. Jadi untuk 2 juta beredarnya buku pada tahun-tahun itu termasuk besar sekali. Dan untuk di Indonesia sendiri itu pertama kali masuk itu dan diterjemahkan di tahun 2000, tepatnya di bulan Juli, dan dicetak oleh PT Gramedia. Dan juga sudah cetak tiga kali di bulan Oktober tahun 2002, dan sekarang ini adalah edisi terbaru. Jadi teman-teman kalau lihat ini adalah edisi terbarunya, beredarnya itu di bulan Juli di tahun 2010. Oke, di sini tuh ada hal yang menarik setelah saya membaca, dan biasanya itu orang-orang kan membaca di backgroundnya dulu di belakang ini, baru dibaca untuk buat buku itu tertarik. Tapi saya tuh malah membaca dulu di dalam sini, terus baru saya baca belakangnya. Dan benar sekata penulisnya itu di belakangnya, tulisannya, selesai membaca, Anda akan bersyukur telah menemukan buku ini, dan Anda pun tak sabar untuk merekomendasikannya kepada teman, kolega, dan orang-orang tercinta. Jadi mungkin ini buku agak berbeda jauh dengan sistem kita kayak syariah, Islam syariah. Tapi ini cuma kayak buku yang berisi kayak filsuf-filsuf dan buku-buku kayak cerita-cerita tentang cerita-cerita di masa Babilonia itu, cerita-cerita kuno gitu, dan di situ tuh masuk dalam hal ekonomi di negara tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman tahu nggak Babilonia itu atau negara Babylon ini di mana? Halo teman-teman? Enggak, Kakak. Nah, ada yang tahu nggak negara Babilonia itu di mana? Di Eropa. Kalau misalnya mungkin teman-teman tahu, Nabi Ibrahim itu kan lahir di Raja Namrud
dan itu di negara Babilonia. Nah itu teman-teman tahu nggak negara Babilonia itu di mana? Ada yang tahu nggak? Irak. Di Di mana? Irak. Oke, jadi betul tadi. Jadi negara Babilonia itu negara kuno di namanya itu daerah Mesopotamia di antara sungai Efrat dan Tigris. Jadi itu negara memang benar-benar kayak di zaman dahulu tuh negara yang kaya banget, dan salah satunya itu Taman Gantung Babilonia di masa kuno itu masuk sebagai keajaiban dunia kuno. Dan buku ini tuh kayak nggak bosen juga, salah satunya karena buku ini tuh berisi cerita-cerita. Kalau teman-teman udah pernah baca buku bukan untuk dibaca, jadi ada buku judulnya bukan dibaca, ada 1 sama 2 itu hampir mirip-mirip. Jadi ceritanya kayak cerita motivasi, cerita filsafat dan segala macam. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai. Sebentar. Nah, di awal buku ini ada tulisan UTS. Pertama saya mikir nih kayak kurang gimana ya, kurang bagus gitu juga ada singkatan UTS. Mungkin kalau di negara barat mungkin UTS itu singkatan yang keren. Jadi karena ini buku terjemahan, jadi kita lihat UTS itu kayak kurang keren banget kan. Jadi UTS itu yang ditulis di buku ini yaitu yang pertama adalah uang adalah takaran untuk mengukur kesuksesan duniawi. Jadi ya antara salah dan nggak salah juga sih. Kalau dalam hal barat mungkin bisa benar. Jadi ya uang itu ya kalau dalam hal duniawi kita kaya ya kita berkuasa gitu. Tapi kalau dalam kita mengambil kesuksesan di akhirat ya salah juga sih. Terus yang kedua uang memungkinkan orang menikmati segalanya yang terbaik yang dapat diberikan dunia. Ya pokoknya ininya tulisan-tulisan di sini ini saya bukan mengambil dari sisi sejarah ekonomi Islam, karena memang bukunya sendiri buku barat. Jadi teman-teman mungkin bisa mengambil sisi baiknya aja. Kalau misalnya yang buruk-buruk itu teman-teman dibuang aja. Terus T-nya itu tersedia banyak uang bagi mereka yang memahami hukum-hukum sederhana yang mengatur cara pendapatan. Nah, salah satu cara kita mendapatkan proyek-proyek besar di bisnis dan segala macam hal itu kan kalau misalnya kita pandai melobi ke orang-orang atau pejabat-pejabat, di situ kita pasti akan mendapatkan proyek-proyek itu. Nah, di sini kalau kita tahu dan paham hukum-hukum sederhana ya seperti hukum-hukum dalam bisnis dan apa segala macam itu, ya pasti uang itu akan tersedia dan uang itu akan datang sendirinya dengan kita pintar dan memahami hukum-hukum itu. Sedangkan huruf terakhir yaitu S, sekarang pun uang tunduk pada hukum-hukum yang sama seperti ketika orang-orang kaya memenuhi jalan-jalan raya Babylon 6.000 tahun yang lalu. Nah, di sini itu saya akan menceritakan sebuah raja. Kalau misalnya teman-teman sudah atau pernah menonton serial kartun Jepang atau anime yang berjudul Fate, di situ ada raja namanya Raja Gilgamesh. Nah, Raja Gilgamesh itu dia adalah raja di Babilonia, dan dia tuh jadi raja yang didewakan. Nah, kenapa didewakan? Karena pada masa pemerintahannya dia itu Raja Gilgamesh itu memiliki gudang harta yang sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman nonton serial kartunnya itu dijelaskan di situ bahwasanya dia itu memiliki gudang harta, bahkan senjata-senjatanya aja itu pun dari emas, dan senjata-senjatanya itu pun bukan buat senjata pribadi raja, jadi senjata yang dipunyai oleh prajurit-prajuritnya, dan setiap senjata itu terbuat dari emas dan segala macam pun itu terbuat dari emas. Kenapa di sini tuh dibilang uang tunduk pada hukum-hukum yang sama seperti mereka yang ketika orang-orang kaya memenuhi jalan raya Babylon. Jadi sekarang ini kan kayak hukum itu dengan uang pun aparat polisi atau apapun itu bisa terdiam dan tunduk. Jadi pada zaman dahulu pun si Raja Babylon ini, si Raja Gilgamesh ini pun juga menaiki tahta pun juga dengan cara seperti itu.
dan terbukti dengan memainkan kekayaannya dengan cara-cara liciknya pun dia bisa memegang kendali kerajaan dan bisa menguasainya dan memenuhi segala kebutuhan rakyat dengan itu. Salah satunya itu ya melobi negara-negara lain untuk membantu dan apa segala macam, dan akhirnya dia berkuasa dan bisa memiliki segalanya dengan cara-cara yang itu tadi. Mungkin teman-teman bisa mencari sejarah-sejarah Raja Gil James itu, dan juga kalau teman-teman nonton juga ada beberapa kutipan-kutipan yang mungkin terkesan keren lah, dan itu bisa masuk akal juga kita terima. Walaupun itu tanda kutip lagi dalam konteks yang bukan syariah ya. Nah, di sini tuh ada di buku ini juga dijelaskan 7 cara mengatasi pundi-pundi yang kempes. Nah, yang pertama itu mulai menggemukkan pundi-pundimu. Jadi cara pertama kita untuk berusaha punya usaha atau kita untuk menjadi kaya itu ya kita gemukkan dulu pundi-pundi. Itu hal sederhana. Jadi beberapa konteks-konteks di buku ini pun sebenarnya sederhana, tapi pada zaman dahulu itu di negara barat itu masih kayak terkesan low. Jadi mungkin bukunya agak kayak udah terketinggalan zaman gitu, tapi masih ada beberapa hal yang masih kita lupakan, dan itu penting juga di buku ini. Dan yang cara kedua itu kendalikan pengeluaranmu. Semakin banyak pengeluaranmu, semakin banyak gengsi dan tingkat kita untuk terlihat kaya, terlihat stylish, dan intinya lebih mementingkan gaya daripada hal yang lain. Itu pasti pundi-pundi kita, uang kita pasti bakal tidak terkontrol. Nah, gimana cara kita biar cepat kaya dan pundi-pundi kita nggak berkurang, itu lipat gandakan mas kalian. Jadi pada zaman dahulu kan ini kan masih belum zamannya uang, masih zamannya emas. Jadi emas tuh seperti kayak uang gitulah. Jadi setelah kalian kalau bisa kendalikan pengeluaran, kalian tahan pengeluaran, kalian lipatkan, bisa kalian investasi, atau kalau mau ditabung pun juga termasuk digandakan. Misalnya kalian sudah bekerja di bulan pertama kalian dapat 1 juta, kalian cuma berkurang misalnya 500, dari bulan kedua kan kalian pasti bakal juga memiliki tabungan sekitar 500 gitu. Jadi digandakan, atau enggak kalau misalnya berani diinvestasikan. Nah, yang keempat tuh jaga harta kalian agar tidak lenyap. Kembali lagi ke poin kedua, jaga. Berarti bukan hanya seperti kayak kalau misalnya kalian punya uang ditaruh di bank atau taruh di brankas, itu dijaga gitu. Tapi bisa jadi uang itu atau harta itu akan lenyap ketika kalian mengeluarkan pengeluaran yang sangat berlebihan. Nah, yang kelima itu jadikan tempat tinggalmu sebagai investasi yang menguntungkan. Di sini penting banget. Coba teman-teman pikirkan, kalau misalnya teman-teman punya rumah dan itu kalau rumahnya ya udah cuman kita tinggalin, nggak kita renovasi, nggak kita percantikkan, ya nilai rumah kalian tuh paling cuma naik sedikit aja. Sedangkan kalau misalnya kalian investasikan tempat tinggal, mungkin rumah kalian dipercantik, diperluas, dipertingkat. Nah, ketika suatu saat kalian ingin pindah atau enggak kalian ingin bermain investasi lebih tinggi, atau enggak kalian butuh uang, kalian bisa menjual tempat tinggalmu itu atau rumahmu itu dengan harga yang melebihi dari harga aslinya. Nah, yang keenam itu buatlah pendapatan di masa depan terjamin. Jadi di planning semua pendapatan kedepannya kita sudah mempunyai planning. Kalau misalnya kita bekerja di sini dan dengan keuntungan segini, bukan berarti kan sudah harus puas. Jadi diplanningkan kalau bisa pendapatan kalian ke depannya itu bisa lebih besar dari pendapatan pada sekarang ini. Atau enggak kalian bisa, yaitu salah satunya tadi itu investasi, atau enggak kalian punya planning kalau misalnya sekarang jadi karyawan honorer, kalian mau jadi PNS ditingkatkan, atau enggak mau lebih tinggi lagi, kalian kuliah lagi di S2 dan bisa memiliki pendapatan yang lebih besar. Nah, yang terakhir, tingkatkan kemampuan memperoleh pendapatan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang berpikir kalau lulus dari SEBI itu ya kalau jurusan perbankan paling jadi kerjanya di bank, kalau akuntansi paling kerjanya cuma di akuntan, dan
dan lain-lain kayak gitu juga. Jadi tingkatkan kemampuan, tingkatkan skill untuk mendapatkan pendapatan yang berlebih. Jadi kayak salah satunya itu kalau di sini tuh juga ada cutting kita, dia tuh nggak cuman belajar pelajaran yang ada di kampus di SEBI, tapi dia juga belajar seperti kayak gimana caranya usaha, caranya memproduksi film, akhirnya bisa bikin. Dan di situ semisal kita udah video, akhirnya videonya laris, jadi bisa jadi pendapatannya itu pun bisa dia bekerja sebagai sesuai dengan jurusannya dan juga bisa bikin video, akhirnya jadi ada tambahan lain. Dan mungkin kalau misalnya pendapatannya lebih besar di skillnya itu di luar pelajaran yang pernah dipelajari di kuliahnya, bisa jadi ya diambil yang itu. Tapi bukan berarti tinggalkan sekolahnya, tetap kita sekolah dan cuman kita tingkatkan saja kemampuan dan skill kita. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan di akhir kata itu mesti ada tanda seru dan di 7 itu titik. Jadi tanda seru di situ tuh memang benar-benar ada di bukunya tanda seru, dan saya baru paham ternyata kenapa tanda seru itu, karena tanda seru itu ditaruh di situ karena berupa seruan dan ajakan. Jadi teman-teman kalau memang benar-benar ingin ya sukses dan kaya raya misalnya ya, ini teman-teman bisa tirukan dan dikerjakan, dan di terakhir ditutup gitu titiknya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada pendapat ahli hukum tentang MAS. Ini filosofi mereka. Tadi sebenarnya dari yang sebelumnya itu 7 itu tadi itu ada penjelasannya lebih rinci di buku, cuman karena terlalu panjang saya tidak membacakannya. Cuman kalau yang ini saya akan bacakan. Yaitu hukum pertama, dengan senang hati dalam jumlah yang semakin besar, emas akan mendatangi siapapun yang mau menyisihkan tidak kurang dari 1/10 penghasilannya untuk menciptakan harta benda bagi masa depannya maupun keluarganya. Nah, di sini penjelasannya, siapapun yang menyisihkan 1/10 penghasilannya secara teratur dan menginvestasikannya dengan bijaksana, tentu akan menciptakan harta benda berharga yang akan memberikan pendapatan baginya di masa mendatang. Juga jaminan keselamatan lebih lanjut bagi keluarganya. Apabila para dewa memanggilnya ke alam kegelapan, hukum ini selalu mengatakan bahwa emas datang dengan senang hati kepada orang demikian. Aku benar-benar dapat membuktikan ini dalam kehidupanku sendiri. Semakin banyak emas yang aku kumpulkan, semakin cepat datangnya dan dalam jumlah yang semakin banyak pula. Emas yang aku tabung mendapatkan lebih banyak emas lagi, juga emasmu. Emas itu beserta penghasilan yang diberikannya akan menghasilkan lebih banyak lagi, dan beginilah berlakunya hukum yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua yaitu dengan rajinnya dan riang gembira emas bekerja bagi pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan bagi emas itu pekerja yang menguntungkan sehingga ia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang. Itu memilih definisi seperti, sungguh emas memang pekerja yang ringan tangan. Emas selalu bernafsu untuk berkembang biak bila ada peluang. Bagi setiap orang yang memiliki emas untuk disisihkan, peluang akan datang bagi penggunaan emas yang paling menguntungkan, dan dengan berlalunya waktu, emas akan melipat gandakan diri dengan menakjubkan. Hukum yang ketiga yaitu emas dalam lindungan pemiliknya yang bijak. Orang menginvestasikannya berdasarkan nasihat orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Yang memiliki definisi seperti, sungguh emas melekat pada pemilik yang hati-hati dan akan meninggalkan pemiliknya yang sembrono. Orang yang mencari nasihat dari orang-orang yang bijaksana dalam pengelolaan emas akan belajar supaya tidak membahayakan harta bendanya. Orang demikian akan membuat emasnya terlindung dan dia sendiri akan puas karena emas itu akan terus bertambah. Sedangkan hukum keempat yaitu emas akan lari dari orang yang menginvestasikannya dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh orang-orang yang ahli dalam pengelolaannya. Yang memiliki definisi seperti, bagi orang yang memiliki emas namun tidak ahli dalam pengelolaannya, tampaknya ada banyak alternatif penggunaan emas yang menguntungkan. Namun terlalu sering ini semua cuma tipuan dengan resiko kehilangan emas itu sendiri.
dan apabila dikaji oleh orang-orang bijaksana akan terlihat betapa kecil kemungkinan keuntungannya. Karena itu bagi pemilik emas yang belum berpengalaman, yang hanya bersandar kepada pertimbangannya sendiri dan menginvestasikannya emas dalam usaha-usaha atau tujuan-tujuan yang tidak dia ketahui dengan baik, akan terbukti bahwa terlalu sering penilaiannya sendiri itu tidak sempurna. Sungguh bijaksanalah orang-orang yang menginvestasikan harta bendanya berdasarkan nasihat orang-orang yang sungguh ahli mengelola emas. Sedangkan hukum yang terakhir, hukum kelima, emas akan lari dari orang yang memaksanya untuk memberi penghasilan yang mustahil atau yang mengikuti bujukan mulut manis para penipu maupun pemimpi di siang bolong atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam investasi. Nah, di hukum yang kelima ini agak panjang, mungkin saya bacakan sedikit aja. Usulan-usulan yang menggiurkan dan menggetarkan seperti kisah-kisah petualangan selalu mendatangi pemilik emas baru. Rencana muluk-muluk itu seolah-olah menghiasi harta bendanya dengan kekuatan-kekuatan ajaib yang dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan yang mustahil. Ya, betapa membiusnya iming-iming untuk cepat kaya tanpa usaha payah, cepat kaya tanpa keringat. Namun, dengarkanlah perkataan orang-orang bijak, sebab mereka benar-benar tahu risiko yang ada di balik setiap rencana untuk mendapatkan kekayaan dengan tiba-tiba. Jadi di sini itu dari hukum-hukum ini itu mungkin teman-teman kalau pengen menulis kutipan-kutipan dan definisi atau arti dari hukum tadi itu bisa didengar lagi rekamannya sambil ditulis nanti. Jadi definisi di sini pun juga sudah ada pada zaman dahulu dan terjadi pada sekarang ini. Contohnya, saya ngambil dari hukum kelima itu yaitu membiuskan iming-iming untuk cepat kaya tanpa susah payah, cepat kaya tanpa keringat. Kita lihat pada zaman sekarang ini banyak kayak seperti anak kecil yang ingin menjadi YouTuber dan segala macam, mereka ingin jadi kaya seperti idolanya, pengen cepat jadi kaya, atau enggak bisnis LMM seperti kayak kita kalau misalnya bayar segini kita akan mendapatkan segini. Nah, itu di situ kan ini padahal sebenarnya buku udah pada tahun udah lampau dan pada sekarang itu kejadian. Jadi buku ini kayak sudah memprediksikan aja di kedepannya pasti bakal jadi kayak gini. Dan ada 2 kutipan di buku ini yang sebenarnya ada beberapa kutipan tapi saya masih belum memahami maknanya, sekitar 8 atau 9, cuma saya masih belum memahami maknanya. Ada 2 yang insya Allah saya pahami. Jadi sebenarnya dari kata ini simple dan gampang dipahami. Cuman mungkin setiap orang berbeda-beda pendapat. Dan kalau misalnya dari versi saya, yang pertama di mana ada ketetapan hati, jalan dapat ditemukan. Nah, kalau yang aneh tangkap itu, kalau misalnya kita berinvestasi atau kita berusaha tanpa mempersiapkan hati dan mental kita pasti akan gegabah dalam hal itu. Kita akan mengambil langkah yang pasti akan menyesatkan kita, merugikan kita. Sedangkan kalau misalnya kita sudah berpikir secara matang dengan hati yang mantap, pasti usaha-usaha kita, bisnis-bisnis kita pasti akan berjalan dengan lancar. Sedangkan kutipan yang kedua yaitu sebagian dari seluruh pendapatmu harus kau sisihkan untuk dirimu sendiri. Jadi teman-teman kalau dari sini udah mungkin ada yang berpendapat ya seperti ya memang benar sih ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga dan apa gitu memiliki pendapatan dan teman-teman pastinya akan memberikan ke istrinya dan ke anak-anaknya. Tapi setidaknya sisihkan juga untuk dirimu sendiri. Di sini ada beberapa pengertian dirimu sendiri ini bisa jadi untuk misalnya ada masa-masa di masa lajang atau di masa-masa susah kita belum bisa menikmati kemewahan atau enggak hal atau barang yang belum kita pernah miliki. Itu bisa kita nikmati ketika misalnya kita tapi bisa juga teman-teman kalau misalnya ingin menambah lagi pendapatannya disisihkan untuk diinvestasikan lagi. Oke, sekian mungkin itu tadi
review dari buku The Richest Man in Babylon karangan George S. Clason. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ingin membelinya bisa ke Gramedia. Tapi insya Allah kayaknya masih ada, tapi setahu saya sih udah habis, jadi harus order gitu, order ke Grametnya untuk dibaca. Dan ini murni pemikiran, ya sebenarnya orang Barat, jadi pemikiran-pemikiran Barat terkadang ada yang memang masih bisa diterima di sisi Islamnya, dan ada juga ya lebih banyaknya kita harus memilah, dan mungkin ada yang lebih banyak yang harus kita hindarkan. Tapi seperti kata tadi saya di awal, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Mungkin sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yusuf Fahri. Baik teman-teman sekalian, saya akan ada sedikit catatan yang dapat saya ambil dari ulasan Saudara Fahri tadi. Jadi Babilonia ini pernah tercatat sebagai kota terkaya di zamannya, dan kekayaannya itu bisa bertahan akibat kebijakan orang-orang di kota tersebut. Ya, jadi orang-orangnya itu bisa dikatakan bijaksana semua. Dan walaupun prinsip-prinsip yang diajarkan kelihatan sederhana, akan tetapi masih sangat masuk akal, masih sangat worth it dan applicable bila kita terapkan pada zaman ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada pereview. Silakan teman-teman. Mungkin dari ulasan yang tadi ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu kan tadi di belakang cover bukunya itu kan ada sinopsis dari buku tersebut. Tadi Iya. kakaknya bilang kalau kakaknya memilih buku itu bukan dari membaca sinopsisnya. Tipsnya dong Kak, kalau mau pilih buku tapi nggak baca sinopsisnya itu, kita harus lihat dari mananya. Sedangkan judul buku itu tidak mewakili semua isi buku. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Saudara Yusuf. Oke, mungkin ini dari pendapat saya pribadi ya. Jadi biasanya tuh kalau saya beli buku itu kayak jarang lihat sinopsis, tapi kayak saya tuh lebih pertama ngelihat di siapa penulisnya dan covernya. Dari situ aja dulu saya lihat. Pertama mungkin penulisnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang fanatik dengan penulis-penulis terkenal seperti Andai Rata atau Terelie atau enggak Abdurrahman si Kang Abid atau enggak si Asma Nadia. Nah, di situ kalau misalnya ada buku baru dari mereka itu pasti teman-teman akan membelinya. Nah, di situ pertamanya saya tertarik itu dari covernya dan dari tulisan di awal depan ini. Ini mungkin teknik marketing dari perusahaan penerbit, tapi setelah saya ngeliat covernya bagus, langsung ketika di toko buku itu saya langsung mencari siapa itu George S. Clason. Dan setelah saya tahu siapa gini-gini, akhirnya ya mungkin ini dan beberapa cerita-cerita di internetnya tentang bukunya ini, dan setelah saya yakin baru saya membeli. Jadi pertama mungkin saya lihat dari penulisnya siapa dulu, dan yang kedua itu dari kalau cover yang menarik sih memang itu menipu, tapi setelah kalau misalnya kelihatan cover yang menarik tapi juga dicari tahu lagi siapa penulisnya, jadi biar nggak terlalu menyesal juga membeli bukunya. Cuman kalau teman-teman ada juga yang membaca sinopsis untuk meyakinkan untuk membeli buku, itu juga termasuk salah satu cara untuk mencari buku. Jadi tadi bisa diambil antara kalau saya sendiri pribadi lihat dari penulisnya siapa, yang kedua dari covernya, dan kalau misalnya teman-teman ingin meyakinkan dengan membaca sinopsisnya juga itu salah satu cara untuk membeli buku di toko buku. Mungkin itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Saudara Yusuf.
Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan. Kita diskusi santai aja teman-teman, jadi nggak usah terlalu kaku gitu. Iya, Silakan. teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya juga silahkan. Walaupun sebenarnya saya juga bukan pakar ekonomi barat ya, tapi setidaknya kalau ada yang mau tanyakan, insya Allah saya jawab semaksimal saya. Ya, bagaimana? Silakan. Oh iya, diingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk mengirim quotes atau kutipan yang pada malam hari ini yang ya. Nanti jangan lupa dikirim quotes sama kutipannya. Baik, jika tidak ada mungkin bagaimana Saudara Yusuf? Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Ya, silakan. Kenapa saya lihat di depan? Karena ya kita tuh harus melangkah ke depan tanpa memandang ke belakang. Mungkin itu sih. Dan di depan ini juga ada satu kata yang menarik waktu saya membelinya itu. Di sini tertulis buku tentang cara mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan kekayaan yang paling inspiratif. Jadi ya kita pasti kalau mendapatkan uang itu atau mendapatkan harta itu dengan berbagai cara macam kita pasti bisa aja kita mendapatkannya. Cuman untuk mempertahankannya itu mungkin sangat sulit. Seperti kita kalau misalnya menghafal Al-Qur'an atau menghafal pelajaran-pelajaran agama. Contohnya Al-Qur'an aja. Kita sudah menghafal tapi kita cara menjaga hafalan kita tuh bagaimana? Pasti akan sulit sekali. Lebih sulit menjaga daripada menghafal. Nah, di sini mungkin mendapatkan uang itu sangat mudah, tapi bagi saya pribadi pun mempertahankan keuangan saya itu sangat kadang-kala masih susah saya kontrol. Jadi salah satu saya pengen beli buku ini juga di sini ada kata-kata mempertahankan dan mengembangkan kekayaan. Jadi bisa jadi kalau kita dapat uang cuman kita pakai dan ya kita habiskan, tapi di sini kita dikasih tahu cara-caranya juga mempertahankan dan mengembangkan keuangan kita. Mungkin sekian Saudara Nafa. Baik Saudara Yusuf. Untuk teman-teman jangan lupa absen ya, bisa diakses ada di kolom chat. Nah, sambil teman-teman yang lain absen, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Saudara Yusuf. Oke. Terkait dengan buku The Richest Man ini ya. Berarti bisa dikatakan buku ini untuk orang-orang yang kantongnya bokek ya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya ada tips-tips untuk iya, jadi iya betul. Jadi kalau misalnya semisal keuangan kita itu cuman dapat cuman minim lah dapat dari orang tua kita cuma bergantung sama orang tua kita. Nah di sini tuh sebenarnya kalau untuk tips-tips modern itu pasti kayak nggak masuk zaman, soalnya beberapa bisnis usaha di modern ini kan udah berbeda jauh sama di masa lalu. Tapi kisah-kisah yang diberikan kayak seperti cerita, dan itu ceritanya inspiratif dan cerita yang memotivasikan kita untuk berkembang. Di sini ada kata-kata tadi seperti mau hukum tadi dan 7 kiat tadi itu. Nah, di situ bukan cuma hanya sebagai pajangan tulisan di buku ini, tapi lakukan kalau bisa dan diterapkan di dunia nyata agar kita bisa mengembangkan atau enggak. Ya pertama mempertahankan dulu aja dah, mempertahankan pendapatan kita. Kalau misalnya sudah bisa kita pertahankan, ya kita kembangkan dengan usaha-usaha yang relevan pada masa saat ini. Mungkin itu. Ya seperti kita lah mahasiswa kan. Ya, benar. Kita kan mahasiswa kan itu pendapatan kita minim, bahkan kita juga
nggak, ya ada beberapa kita yang memang nggak kerja, cuman bergantung sama orang tua. Tapi kalau memang kita setidaknya bisa mempertahankan saja, dan kalau bisa pun kita kembangkan betul. keuangan kita, ya bisa mandiri kita kan, dengan cara apapun. Ya, betul sekali. Baik, Saudara Yusuf, terima kasih. Dan untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Budaya Baca pada malam hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini lagi. Dan saya ucapkan permohonan maaf mewakili teman-teman, mungkin jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.